Penegakan hukum era Prabowo diapresiasi DPR. Puan Maharani tanggapi fenomena kritik rakyat di era digital. Prabowo tegaskan Indonesia harus mampu penuhi kebutuhan pangan. Ujang Komarudin sampaikan optimisme RAPBN 2026. Wakil Ketua Komite 2 DPD RI perkuat ketahanan pangan di Bangka Belitung. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi terkait pelaksanaan sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI tahun 2025. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Selis Regar dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali Menyapa Indonesia Malam dengan informasi Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, Jumat pagi, dengan menggunakan mobil maung disertai bernopol Indonesia 1. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memberikan pidato kenegaraan sekaligus menyambut HUT RI ke-80. Dengan menggunakan mobil maung, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pantauan tim Simpo TV, Presiden Prabowo tiba pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian jas berwarna hitam dengan dalaman kemeja berwarna putih dan dasi yang berwarna biru muda serta berpeci hitam. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka untuk memberikan pidato kenegaraan sekaligus menyambut HUT ke-80 RI pada acara sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Adapun Presiden Prabowo juga memberikan pidato keterangan pemerintah terkait rancangan anggaran pendapatan belanja negara beserta nota keuangannya. Pidato ini merupakan pidato perdana Presiden Prabowo setelah dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober tahun 2024 lalu. Selain itu, acara sidang tahunan akan berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya, sidang tahunan akan menampilkan kinerja Kabinet Merah Putih selama 300 hari kerja. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto hadir mengenakan setelan jas saat hadir di sidang tahunan MPR 2025 yang digelar pada Jumat 15 Agustus 2025. Tampilan Prabowo ini berbeda dibandingkan dengan tampilan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengenakan baju adat yang berbeda-beda setiap hadir di sidang tahunan MPR. Dari pantauan Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil maung RI1. Presiden Prabowo hadir mengenakan setelan jas saat hadir di sidang tahunan MPR 2025 yang digelar pada Jumat 15 Agustus 2025. Prabowo terlihat mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi berwarna biru dan peci hitam didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedatangan Presiden langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Tampilan Prabowo ini berbeda dibandingkan dengan tampilan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengenakan baju adat yang berbeda setiap hadir di sidang tahunan MPR. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan optimisme jelang pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Ia menilai momentum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan kemajuan program-program unggulan Presiden Prabowo yang mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto memberi pidato kenegaraan sekaligus membeberkan capaian kinerja selama sekitar 300 hari kepemimpinannya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, dalam pidato kenegaraannya Presiden, Prabowo menyampaikan sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, serta perkembangan hukum. Habibur Rahman menilai sejumlah program prioritas Presiden Prabowo turut mendapat antusiasme besar dari masyarakat. Ya, saya pikir ini pidato perdana yang akan sangat epik ya, di mana Pak Prabowo pasti akan menyampaikan updating terkait program-program andalan beliau tentang makan bergizi gratis, koperasi kelurahan, koperasi desa Merah Putih, ya, sekolah rakyat, lumbung pangan, dan penegakan hukum khususnya wabil khusus soal pemberantasan korupsi, ya, pemberantasan korupsi yang sangat maksimal dilaksanakan di rentang waktu 8 bulan Pak Prabowo bekerja ini. Jadi kalau kita lihat ya, pidato-pidato seperti ini sama mungkin mirip dengan pidato-pidato pemimpin-pemimpin bangsa lain di luar negeri ya, di Singapura ketika misalnya Perdana Menteri Lee Kuan Yew menyampaikan pidato seperti itu setiap tahun di parlemennya ya. Jadi nanti kita sama-sama lihat ya apa yang akan disampaikan Pak Prabowo, capaian beberapa bulan beliau di kekuasaan ini, dan kami sangat memandang optimis. Memang ada dinamika ya dalam pelaksanaan kebijakan beliau. Tentu dinamika tersebut akan kita sikapi secara arif ya, dan kita carikan solusi-solusi perbaikannya ke depan. Oke? Ya saya bilang tadi ya, kalau Pak Prabowo sih kemungkinan besar ngomong MBG, ngomong Koptel, Kopdes, Merah Putih, ngomong sekolah rakyat, ngomong lumbung pangan ya. Yang kita lihat antusiasme masyarakat di mana-mana ya terhadap program ini luar biasa. Di dapil saya Jakarta Timur ya, itu kita mau mengajukan dapur, titik-titik pembuatan dapur itu udah penuh. Jadi kalau jumlah dapur saat ini belum maksimal, misalnya belum mencapai target, saya yakin dalam waktu dekat jumlah dapur MBG ini ya, apalagi di Jakarta, akan segera mencapai targetnya. Bahkan pasti memenuhi kuotanya, melebihi kuota yang sudah ada gitu loh. Jadi kita dengan momentum 17 Agustus ini, ya, hari kemerdekaan ini, kita minta doa juga semoga program-program tersebut bisa semakin lancar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berharap isi pidato Presiden Prabowo dapat membawa pemajuan sumber daya manusia di tanah air. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pidato nota keuangan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto saat pembacaan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diharap mampu menjadi bagian dari Games of Changer terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air. Adapun Said menyampaikan isi pidato pada tahun ini juga turut membawa peningkatan kualitas kesehatan yang inklusif. Dirinya mengungkapkan capaian kinerja di 10 bulan kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran sudah membawa tanda perubahan yang cukup signifikan. Yang pertama, kuartal 1 kita tumbuh di 4,87, kuartal 2 sebagaimana yang sudah disampaikan dirilis oleh BPS 5,12. Maka memasuki tahun kedua nanti, harapan saya dalam pidato Bapak Presiden, ini bagian dari game changer, perubahan ke depan tentang peningkatan SDM kita. Karena kita jujur saja terteter di bab SDM, sehingga apapun yang kita effort lakukan pemerintah, tetap kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan SDM kita menjadi SDM yang unggul. Harapan saya dalam nota keuangan Presiden tidak tekannya pada titik itu. Karena apa? Kalau melihat asta cita, yang pertama tentu pendidikan bagi semua sesuai keputusan MK. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas kesehatan yang inklusif. Dan yang ketiga, makan bergizi gratis. Simultan ini dilaksanakan serentak
maka kita punya harapan ikor kita akan jauh nantinya, setidaknya samalah dengan Vietnam. Kalau Vietnam hari ini bisa 4,6, kita di 6,1, 6,2, maka dengan akselerasi program pemerintah itu bisa dicapai. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Alfiandi, tim liputan Simpo TV. Sementara itu pemirsa, dari anggota Komisi 3 sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI Zazilul Fawait optimis Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraannya mengenai laporan kinerja sekaligus peta keuangan yang dapat memberikan harapan baik untuk bangsa Indonesia. Jazilul juga berharap Presiden dapat mewujudkan komitmennya melalui program Astacita untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Anggota DPR RI fraksi PKB Zazilul Fawait meyakini Presiden Prabowo Subianto dapat menyampaikan pidato kepresidenannya dengan maksimal, terutama mengenai harapan pemerintah untuk kebaikan Indonesia ke depan. Zazilul juga menginginkan agar Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan program Astacita secara betul-betul demi percepatan kesejahteraan masyarakat yang kian sulit di tengah tantangan ekonomi dunia. Ya, kita semua berharap komitmen Presiden melalui Astacita betul-betul bisa dijalankan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dan kita tahu semua memang tidak mudah, tantangan ekonomi dunia dan peta politik global akan ikut berpengaruh pada implementasi kebijakan yang ada di Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik, dan tatanan global. Namun kami optimis nanti Pak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan, laporan kinerja, sekaligus nota keuangan, insya Allah akan memberikan harapan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan momentum pembacaan pidato keuangan oleh Presiden Prabowo disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia mengenai evaluasi program-program yang telah berjalan. Adapun Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong program ke depannya dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan momentum pidato RUU APBN tahun 2026 mampu dieksekusi dengan baik di lapangan, sehingga seluruh program yang tengah dikerjakan dapat tepat sasaran. Andreas menerangkan pidato kali ini menjadi laporan secara langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait evaluasi program-program yang telah berjalan. Ya, hari ini tentu dalam pidato kenegaraan sebagaimana tradisi, Presiden dalam kapasitas sebagai kepala eksekutif, kepala negara tentunya akan menyampaikan kinerja-kinerja dari pemerintahan yang berjalan. Di samping tentu eksekutif, juga Presiden menyampaikan beberapa lembaga yang lain dalam kapasitas sebagai kepala negara tentunya. Ya, sebenarnya banyak hal yang disampaikan itu bagus gitu kan. Tinggal kita melihat bagaimana implementasi di lapangan. Saya kira ini yang penting. Rakyat juga memperhatikan di situ. Dalam hal ini forum MPR ini adalah tempat di mana disampaikan kepada rakyat, dan rakyat akan memperhatikan itu. MPR dalam hal ini tentu juga akan memperhatikan itu, apa yang dipidatokan itu apa yang dirasakan di masyarakat atau tidak. Itu yang penting. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Alfiandi, tim liputan Simpo TV. Dan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memperlihatkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum secara adil. Ia menegaskan hukum di era Presiden Prabowo tidak lagi dijadikan alat kekuasaan, melainkan ditegakkan sesuai fakta dan prinsip keadilan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Ia menilai penegakan hukum di era saat ini berjalan tanpa tekanan politik,
dan mengutamakan fakta-fakta. Habibur Rahman menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong proses hukum kasus-kasus besar seperti tindak pidana korupsi serta memberikan ruang kebebasan berpendapat melalui kebijakan amnesti. Ia menyebut pemberian amnesti kepada Gus Nur sebagai bukti nyata penghormatan hak berekspresi dalam berdemokrasi. Kalau soal hukum kita lihat bagaimana Pak Prabowo mempraktekkan ya, hukum tidak lagi dijadikan alat kekuasaan ya. Hukum tidak sekedar tajam ke lawan politik ya, tapi benar-benar ditegakkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya. Kasus-kasus besar pemberantasan korupsi terus berjalan ya. Lalu amnesti terhadap orang-orang yang dituduh misalnya pernah dipidana terkait ujaran itu juga maksimal ya, dan ini baru terjadi ya. Saya kemarin komunikasi juga dengan Gus Nur ya, beliau mendapatkan amnesti, beliau menikmati bahwa ternyata menyampaikan pendapat ya harus dihormati. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pagi ini Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Yudhoyono menghadiri sidang tahunan MPR RI. Sidang tersebut pemirsa digelar di Gedung Nusantara DPR, MPR, DPD RI untuk mendengarkan pidato Presiden dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan RI. Menko Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pagi ini menghadiri sidang tahunan MPR RI. Sidang juga dihadiri oleh anggota DPR RI dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara Kompleks DPR MPR DPD RI. Dalam agenda ini, Presiden RI menyampaikan pidato tentang laporan kinerja lembaga negara sekaligus dalam rangka peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran Menko Agus Harimurti Yudhoyono menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kerjasama lembaga negara untuk mewujudkan pembangunan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR apresiasi upaya Prabowo menindak kasus korupsi. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, dalam pidato di sidang tahunan MPR 2025, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah yang terus menindak kasus-kasus korupsi di Indonesia. Muzani mengatakan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kemerdekaan dan demokrasi Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah dalam menindaklanjut kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Hal tersebut disampaikan Muzani dalam sidang tahunan MPR DPR DPD yang resmi dijalankan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Muzani mengatakan bahwa korupsi bukanlah sekedar kejahatan hukum atau finansial, namun merupakan pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi, serta menghancurkan harapan generasi masa depan. Maka dari itu MPR mengajak semua elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bagaimana diamanatkan dalam TAP MPR nomor 11/MPR/1998 dan TAP MPR nomor 8/MPR 2001. Menurutnya etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor 6 MPR 2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur. Mengajak semua elemen bangsa untuk meneguhkan kembali komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak tegas kasus-kasus korupsi melalui aparat
penegak hukum yang semakin tegas. Ini langkah awal yang patut didukung dan konsisten oleh semua pihak. Sebab korupsi bukan sekedar kejahatan hukum dan finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi. Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri. Etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan, serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia. Salah satunya dengan berani menelurkan program makan bergizi gratis guna mencegah stunting bagi anak Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memuji program makan bergizi gratis atau MBG sebagai program yang istimewa. Muzani menjelaskan saat ini gizi buruk dan stunting adalah masalah serius bagi bangsa Indonesia. Melalui program MBG, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi. Ia juga menjelaskan, program MBG memberikan efek ekonomi di tingkat lokal, sehingga manfaatnya tak hanya soal gizi untuk anak Indonesia. Makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu gizi buruk, stunting adalah masalah serius kita. Melalui program ini, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi sehingga mereka bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Lebih daripada itu, program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi gerakan yang dapat membangun ekosistem ekonomi di desa. Muzani menilai Kopdes menjadi sebuah perjuangan ekonomi rakyat yang sangat berpihak. Dalam sidang tahunan MPR 2025, Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyoroti keberadaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah diresmikan pada 21 Juli lalu. Muzani menyebut program tersebut merupakan alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Tak hanya itu, menurutnya gerakan strategis ini dapat membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil. Demikian juga dengan program Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung ikhtiar Presiden Prabowo Subianto dalam menyerukan perdamaian internasional, salah satunya kemerdekaan bagi Palestina. Menurutnya pemirsa, politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyinggung soal dukungan kemerdekaan Palestina dalam pidato sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Muzani mengatakan jutaan manusia kehilangan hak dasarnya untuk hidup hingga menyambut masa depan akibat perang. Menurutnya saat ini semua mata dunia menyaksikan ketegangan yang meningkat di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel. Bahkan, dunia juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi syarat unsur genosida di Gaza, Palestina. Maka dari itu, Muzani menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak kepada perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan tegas yang konsisten kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Pada momentum peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kita hidup di dunia yang masih penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Di tengah kebahagiaan kita, jutaan manusia di belahan bumi lain justru kehilangan hak-hak dasarnya, yakni hak untuk hidup, hak untuk memiliki rumah, bahkan hak untuk menyambut masa depan.
Saat ini kita menyaksikan ketegangan yang meningkat di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel. Kita juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi syarat unsur genosida di Gaza, Palestina. Hampir 100.000 nyawa melayang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan rumah sakit serta sekolah hancur, menyisakan puing-puing keputusasaan. Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan tegas yang konsisten kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Kita telah membuktikan komitmen itu melalui berbagai forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok yang menjadi monumen internasional dan kini menjadi inspirasi bagi banyak bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyuarakan perdamaian dalam berbagai forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, DPR RI memberikan apresiasi atas langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang menyelesaikan sejumlah persoalan strategis. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya di sidang tahunan MPR DPR 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR DPR 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, DPR RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespon cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Di antaranya kebijakan pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, serta penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita. Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Puan menyampaikan akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjaga kekuatan sebuah bangsa dan negara. Saat menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR DPR 2025, Puan mengutip ungkapan dalam bahasa Jawa, yaitu mangan ora mangan sing penting ngumpul, yang artinya makan atau tidak yang penting kumpul. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR DPR 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Mengawali pidatonya, Puan mengutip pepatah dalam kearifan Jawa, yaitu mangan ora mangan sing penting ngumpul, yang artinya makan atau tidak yang penting berkumpul. Hal ini bermakna mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing-masing. Puan menyebut kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Seperti pepatah dalam kearifan Jawa, mangan ora mangan sing penting ngumpul, yang berarti mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing-masing. Inilah jiwa sosial yang membedakan kita dari bangsa lain. Menurut Puan, pepatah tersebut mengingatkan pentingnya kebersamaan dibandingkan kepentingan sektoral. Puan menilai hal ini sebagai jiwa sosial yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat bernyanyi dalam sidang tahunan MPR RI bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Lagu yang dibawakannya berjudul Imagine ciptaan John Lennon setelah menyampaikan pencapaian keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 hingga 2029. Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan kesetaraan gender dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR DPR DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI Senayan pada Jumat 15 Agustus 2025. Puan menyebut keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 hingga 2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 21,9% atau 127 dari 580 anggota DPR terpilih. Menurutnya, suara perempuan merupakan nada asli yang membentuk simfoni kehidupan bangsa, dan tanpa nada itu, melodi peradaban akan kehilangan harmoni. Setelah penyampaian pidato, Puan Maharani menyanyikan lagu Imagine ciptaan John Lennon yang disambut tepuk tangan dan sorak-sorai para anggota dewan. Ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, masih jauh dari target ideal minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia. Seperti syair lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Ketua DPP PDIP ini menegaskan, semua ruang harus dapat berbagi kesempatan antara perempuan dan laki-laki, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam sidang bersama DPR, MPR, DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena kritik rakyat di era digital. Mulai dari tagar hashtag kabur aja dulu, hashtag Indonesia gelap, hingga simbol bendera One Piece yang dinilai menunjukkan cara unik masyarakat menyampaikan aspirasi. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang bersama DPR DPD RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jumat pagi menyoroti fenomena baru dalam penyampaian aspirasi rakyat di era digital. Puan menyebut munculnya tagar seperti hashtag kabur aja dulu dan hashtag Indonesia gelap hingga kemunculan simbol bendera One Piece menunjukkan kreativitas publik dalam menyampaikan suara. Dari meme hingga sindiran, setiap pesan menyimpan keresahan dan harapan untuk bangsa. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Ini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam Indonesia gelap, lelucon politik negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Puan mengajak seluruh pihak untuk mendengar dengan telinga hati serta merespon secara bijak karena di balik setiap kata terdapat harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Keceriaan lomba Agustusan bagi penyintas ODGJ. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan di mana gelaran sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2025 untuk pertama kalinya dalam menayangkan video pencapaian Presiden Prabowo Subianto selama pemerintahannya. Video tersebut disambut standing applause para anggota dewan yang hadir. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Pancasila, terus makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa. Republik Indonesia menghargai kemajemukan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. Sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun dan bersatu. Marilah terus kita pupuk dan perkokoh persatuan dan kebersamaan. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Hanya mungkin terwujud jika kita bersatu. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Perjuangan kita merebut kemerdekaan panjang. Dan sekarang perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik. Pemerintah bersyarat dapat membantu saudara-saudara kita di bidang pertanian, UMKM, nelayan. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Saya sangat menghargai tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Kita harus mencapai ketahanan pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan di dunia, saya kira ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Dibentuknya koperasi merah putih ini sebagaimana harapan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto untuk koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Dan antara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya.
Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Sangat bersyukur sama pemerintahan Prabowo dengan adanya Serap Bulog langsung ke masyarakat, bisa dirasakan hasilnya, bisa ngebantu masalah perekonomian. Buat Bapak Presiden Prabowo, terima kasih sudah buat sekolah rakyat, karena ini buat orang-orang gak mampu. Bapak Prabowo berkah ya Pak ya, sehat terus. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin bantuan Bapak bisa bikin anak saya bisa mengejar mimpinya. Terima kasih Pak Prabowo, saya jadi bisa melanjutin sekolah saya lagi. Terima kasih lah untuk CKG, dari CKG ini saya bisa bangkit lagi untuk kembali ke saya punya pendidikan yang saya kasih tinggal selama ini. Senang banget karena dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Untuk Pak Presiden Prabowo, terima kasih banyak. Aku pastinya senang banget. Aku bakal bilang ke Bapak kalau aku berhasil meraih cita-cita aku. Jadi kita tidak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita, bergabung pikiran kita, bergabung idealisme kita. Kita bersatu, kita bekerja sama, kita akan buktikan itu. Ya, pemimpin-pemimpin Indonesia mau dan bisa bekerja sama. Kita mau dan bisa kolaborasi. Kita mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin bekerja supaya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang usianya 70 tahun masih narik becak. Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi sebelum dia ke sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun badannya sebesar anak 4 tahun. Kita harus jawab tuntutan rakyat hari ini, bukan nanti. Harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Presiden Prabowo Subianto awali pidato sidang tahunan MPR RI 2025 dengan memuji para presiden terdahulunya. Prabowo Subianto membeberkan segala capaian-capaian yang berhasil diraih oleh presiden terdahulu. Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya di sidang tahunan MPR RI dengan memuji para pendahulunya. Prabowo mengatakan sebuah presiden RI sebelumnya telah bekerja keras untuk bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa presiden pertama RI Soekarno telah berjuang dalam membentuk NKRI dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Selain itu, ia juga memuji jasa presiden kedua Soeharto di bidang ekonomi yang berhasil membangun dasar ekonomi Indonesia merata. Kemudian Prabowo juga memuji kontribusi presiden ketiga B.J. Habibie yang dinilai mampu membawa Indonesia ke arah teknologi tinggi dan bisa menjaga stabilitas. Ia juga memuji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, khususnya dalam bidang toleransi. Prabowo kembali memuji Megawati Soekarno Putri yang berhasil memulihkan ekonomi,
serta mengapresiasi peran Megawati dalam memperkuat lembaga negara dan dalam pemilu langsung pertama. Tak hanya itu, Prabowo juga memuji Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dinilai berhasil menjaga kerawanan ekonomi dan mengatasi konflik Aceh. Prabowo pun turut memuji Jokowi dalam membangun infrastruktur penting dan membawa Indonesia melewati krisis selama pandemi hingga merintis Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ke-7, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Presiden Habibie mengenalkan kita ke arah teknologi tinggi, mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi tahun 1998. Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh. Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter 1998 dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya serta memperkuat lembaga-lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008, berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa banyak negara tetangga yang memuji transisi kepemimpinan di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden RI di sidang tahunan MPR RI yang berlangsung pada Jumat 15 Agustus 2025. Dalam pidato perdananya di sidang tahunan MPR sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan bahwa banyak negara tetangga yang memuji transisi kepemimpinan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa setiap kali dirinya keluar negeri, banyak petinggi negara setempat yang menanyakan terkait hal tersebut. Prabowo menyatakan bahwa transisi kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dirinya sangat berjalan dalam persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Prabowo menilai tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti di Indonesia. Menurutnya, peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi Indonesia yang matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?"
Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa negara Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Menurutnya, pemirsa, tantangan negara Indonesia saat ini adalah menjaga dan mengelola kekayaan alam dengan baik. Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan saat ini adalah untuk merdeka dari kemiskinan, kelaparan, penderitaan. Prabowo menegaskan Indonesia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dan berdaulat secara ekonomi hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan. Karena menurutnya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Maka dari itu tantangan Indonesia saat ini adalah menjaga dan mengelola kekayaan alam tersebut dengan baik. Dengan begitu, Prabowo yakin cita-cita bangsa Indonesia dapat segera terwujud. Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto sangat lengkap dan juga komprehensif. Ia menyebut penjelasan Presiden memberikan dorongan kuat bagi DPR untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Usai mendengarkan pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengapresiasi penjelasan Presiden. Rahayu menyatakan bahwa penjelasan yang disampaikan Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan program prioritas pemerintah, namun juga menyentuh laporan lintas sektor, termasuk dari lembaga di luar eksekutif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Rahayu menilai komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum, terutama terkait potensi kerugian negara lebih dari 300 triliun rupiah akibat tambang ilegal, menjadi bagian yang mendapat sambutan luas dari wakil rakyat. Untuk itu DPR melalui Komisi 7 siap mendukung dan mengawasi pelaksanaan program tersebut bersama Kementerian ESDM. Menurut saya luar biasa karena beliau menyampaikan banyak hal, sangat lengkap. Sesuatu yang sebenarnya sangat jarang kita dengar terutama bagi anggota DPR yang sudah beberapa periode mengikuti, sangat jarang kita mendapatkan laporan yang sangat komprehensif, apalagi juga menyampaikan laporan bahkan dari badan di luar dari eksekutif. Ada juga kaitannya dengan MK, MA, dan juga kenaikan gaji hakim dan seterusnya. Itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa untuk kita bisa melakukan pengawasan lebih dalam untuk hal-hal yang lintas sektor tentunya. Ya, beliau juga sangat jelas dan tadi apa yang disampaikan membuat kita sangat semangat adalah penegakan hukum yang dimana kerugian negara yang selama ini dialami yang jumlahnya lebih dari 300 triliun potensinya, terutama berkaitan dengan tambang-tambang ilegal, itu kita rasakan disambut sangat luar biasa oleh para wakil rakyat dan tentunya kita ingin agar apa yang disampaikan betul-betul bisa dijalankan sebaik-baiknya. Artinya kawan-kawan kita yang terutama di Komisi 12 yang kaitannya dengan ESDM ada tugas yang jelas untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan tadi betul-betul dijalankan ke depannya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seluruh isi pidato kepresidenan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sangatlah penting dan mendasar.
Hal itu menyangkut semua elemen mulai dari pentingnya daya saing ekonomi, pengelolaan kekayaan alam, hingga perkuatan hubungan diplomasi terkait pertahanan. Dan tentunya kita kembali harus menyatukan segala energi bangsa ini. Di usia ke-80 tahun Indonesia harus semakin berdaulat, semakin mandiri, dan tentunya semakin bisa menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan untuk rakyat. Ini yang menjadi pesan kuat dari Bapak Presiden tadi, dan dari semua elemen yang disampaikan, penting semuanya sangat mendasar dari bagaimana ekonomi kita juga harus semakin memiliki daya saing, kekayaan alam yang harus dikelola sebaik mungkin untuk rakyat, sampai dengan hubungan internasional, diplomasi, pertahanan yang juga harus semakin kuat, karena dunia kita sedang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian. Artinya bangsa Indonesia sebagai bangsa besar juga harus menunjukkan bukan hanya jati dirinya sebagai bangsa mandiri, tapi juga memiliki peran strategis di dunia internasional. Dan banyak lagi aspek yang lain. Menjelang hari ulang tahun Tiara dan pemirsa, ada yang unik di mana memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80, pegawai lingkungan pemerintahan Kota Tangerang, Banten mengikuti aneka perlombaan di lapangan Stadion Benteng Reborn pada Jumat siang. Lomba menangkap bebek ini menjadi salah satu perlombaan yang memeriahkan perlombaan. Keseruan menangkap bebek menjadi salah satu perlombaan yang digelar, di mana peserta diharuskan menutup mata mereka dan mengejar lalu menangkap dengan mengikuti suara lonceng yang dikalungkan di leher sang bebek. Tidak sedikit para peserta yang berjumlah 10 orang saling bertabrakan, sehingga memicu gelak tawa penonton. Karena pemenang hanya 1 orang untuk dapatkan hadiah. Selain itu ada juga perlombaan ketangkasan dan adu kekuatan secara berkelompok, yakni tarik tambang. Wali Kota Tangerang, Sahrudin mengatakan, aneka lomba ini diikuti pegawai untuk meningkatkan semangat pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan semangat perjuangan dan para pahlawan kita, karena ini juga pengingat bagi kita bahwa sudah 80 tahun bangsa kita merdeka, yang ini adalah hasil jeripaya semangat pengorbanan para pahlawan kita, yang tentunya memang kita harus isi dengan pembangunan di alam kemerdekaan ini, ya. Dan pada saat peringatannya kita melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan yang memang ini adalah salah satu upaya untuk memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa ungkapan terima kasih kepada para pahlawan bangsa kita yang sudah berjuang untuk kita semua. Aneka perlombaan ini diikuti ribuan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tangerang dan memperebutkan hadiah hiburan. Dari Tangerang, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kemeriahan peringatan Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-80 tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tapi juga terasa istimewa bagi belasan penyintas orang dengan gangguan jiwa. Penyintas ODGJ sangat antusias mengikuti berbagai lomba yang digelar di kantor desa Pangauban, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Seperti inilah keceriaan belasan penyintas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang mengikuti lomba Agustusan dalam rangka menyambut Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-80 di kantor desa Pangauban, Batu Jajar, Bandung Barat. Dibimbing oleh komunitas Lentera Jiwa, mereka nampak ceria mengikuti berbagai perlombaan, seperti memasukkan pensil ke botol, estafet tepung terigu, dan memakai sarung dengan melempar balon. Meski memiliki gangguan mental, penyintas ODGJ ini tetap antusias mengikuti berbagai perlombaan. Salah seorang penyintas ODGJ mengatakan, dirinya merasa senang ikut lomba menyambut HUT RI ke-80. Dirinya berharap di Hari Jadi Kemerdekaan Indonesia ini, agar pemerintah lebih peduli dengan para penyintas ODGJ. Gangguan jiwa. Kenapa sampai mau ikut Lentera Jiwa ini nih kamu? Motivasinya bagus juga, terus jadi lebih semangat. Indonesianya makin maju, terus kami di sini makin sehat. Udah.
Sementara itu, komunitas Lentera Jiwa mengatakan perlombaan seperti ini sebagai bentuk dukungan kepada mereka, sehingga keberadaannya semakin diakui. Sebab dukungan seperti ini sangat dibutuhkan agar keberadaan mereka semakin dijauhkan dari stigma negatif. Kalau kita biasa tiap tahun mengadakan lomba buat sahabat jiwa itu sendiri untuk mengasih support, dukungan, biar sahabat jiwa itu sendiri tidak merasa dikucilkan dan kita sama-sama duduk bersama, bisa bareng-bareng untuk perlombaan. Perlombaannya apa aja, Bu? Perlombaannya untuk meningkatkan motorik ingatan, kita ada kupas telur, ada pensil masuk ke botol, terus ada estafet sarung, ada lomba joget balon. Harapan kita ke depannya biar si sahabat jiwa itu sendiri di kalangan masyarakat bisa diterima dan bisa memanusiakan manusia. Alhamdulillah kalau menurut saya, karena saya sudah terbiasa dengan sahabat jiwa yang tidak ada kesulitan, cuman sedikit kita harus sabar untuk melatih atau menuntun sahabat jiwa itu sendiri. Diharapkan dengan kegiatan Lomba Agustusan ini, keberadaan penyintas ODGJ tidak dikucilkan dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga bisa memanusiakan manusia. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda ada informasi langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta bersama Ujang Komarudin. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, di mini studio Sinpo TV pada sidang tahunan MPR RI bersama DPR DPD RI Ujang Komarudin, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan, berbincang langsung dengan rekan kami Dewi Manik membahas 5 program prioritas Presiden Prabowo. Salah satunya pemirsa membahas rancangan 2026 dan nota keuangan Presiden Prabowo Subianto yang akan memperkuat sektor pangan hingga pertahanan. Halo pemirsa, senang sekali kita bertemu kembali di program super spesial kali ini dari Sinpo TV, yakni tentang sidang tahunan MPR DPR DPD RI Republik Indonesia 2025. Dan pemirsa, sama-sama kita menyaksikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua MPR dan juga Ketua DPR ini telah memberikan sejumlah pidato yang hari ini sudah berjalan dengan hikmat, dan untuk itu kita akan membahasnya lebih mendalam lagi bersama dengan Kang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan. Halo Kang Ujang, apa kabar? Halo Mbak Dewi, alhamdulillah baik Mbak. Baik ya Bang ya. Hari ini sudah berjalan kemana-mana nih ya Bang ya, untuk menginformasikan bagaimana nih Bang untuk tanggapan dari sidang tahunan yang sudah tadi berjalan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua MPR dan juga Ketua DPR Bang. Ya alhamdulillah Mbak Dewi ya, seluruh pemirsa di Indonesia ada banyak hal yang bisa kita dalami dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis, ya, kebijakan-kebijakan spesial khusus untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi program-program yang memang menjadi janji kampanye dari Bapak Presiden. Ini paling tidak ya ada program unggulan, ya, program prioritas yang sudah dieksekusi, sudah diimplementasikan oleh Bapak Presiden, seperti makan bergizi gratis, itu luar biasa ya. Banyak negara yang sudah sukses, sudah berhasil menjadikan makan bergizi itu menjadi program yang nasional, dan itu memang tadi ya memberikan derajat ya kepada anak-anak ya di negaranya masing-masing. Dan kesuksesan itu juga bisa dilakukan oleh kita. Dan kita ini adalah bangsa besar yang katakanlah Bapak Presiden selalu mengatakan masih banyak kemiskinan, ya, masih banyak yang tertinggal. Ini Bapak Presiden ingin mengangkat derajat rakyat Indonesia dengan program-program yang ada. Nah, kalau kita bicara MBG, makan bergizi gratis, maka apa? Anak-anak didik kita itu kan
akan sehat, lalu pikirannya akan cemerlang, lalu kita akan menghadirkan anak-anak yang berkualitas. Mbak Dewi, saya boleh cerita ya. Saya itu dulu anak petani, anak kampung, anak miskin gitu. Makanya badan saya ini agak kecil gitu. Kenapa? Karena dulu tidak diberi makan bergizi gratis. Nah, anak-anak di masa Bapak Presiden ya, itu luar biasa. Bapak Presiden peduli, diberikan makanan yang bergizi, dan itu akan tumbuh kembangnya akan luar biasa ke depan. Sehingga apa? Sehingga anak kita ke depan itu betul-betul menjadi anak yang bisa diandalkan, bisa bersaing, berkualitas, dan memiliki daya intelektualitas tinggi. Sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Indonesia Emas ya 2045 itu bisa terjadi. Nah, jangan kayak saya lagi, jadi kecil tumbuhnya gitu ya. Jadi belajar gitu jadi ya, anak-anak kita, anak-anak bangsa kita yang sekarang diberi katakanlah makan bergizi gratis, itu betul-betul tadi lebih baik dari kita lah, lebih bagus kualitasnya, lebih bergizi makannya, lebih nanti semuanya lebih-lebih lah, sehingga sehingga MBG ini menjadi sebuah transformasi kebudayaan ya yang akan melahirkan generasi emas 2045. Benar sekali Kang Ujang, dan berbeda sekali ya untuk sidang tahunan tahun 2025 ini dari sebelumnya. Mungkin memang masih dalam masa jabatan Joko Widodo, Presiden ke-7, dan kita melihat bahwa ini merupakan awal dari Presiden Prabowo Subianto yang untuk memberikan sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD. Bang, ada yang berbeda tadi. Cuplikan tayangan dari capaian Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya soal MBG, tapi banyak sekali sekolah rakyat yang sangat banyak sekali diterima ataupun dirasakan oleh masyarakat dari manfaat dari sekolah rakyat. Dan tak hanya itu, cek kesehatan gratis. Untuk tanggapan Abang sendiri seperti apa? Dalam program ini nantinya akan berjalan, kita melihat bahwa ini masih di 300 hari atau 299 hari dalam pekerjaan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau kita hitung dalam sekitar hampir 10 bulan lebih tepatnya Bang, seperti apa? Ya Mbak Dewi, kami mengawal ya apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, termasuk sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, ini sebenarnya program yang luar biasa bagus. Kenapa Mbak? Ini targetnya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrim. Bayangkan, anak-anak kita di seluruh Indonesia di pelosok-pelosok itu yang tidak tersentuh oleh pendidikan diangkat derajatnya oleh negara, oleh Bapak Presiden agar memang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga memang pendidikan itu berkeadilan. Jadi bukan hanya orang-orang yang kaya kelas menengah saja yang mendapatkan pendidikan, tetapi yang tadi yang miskin dan miskin ekstrim itu diasramakan sekolahnya. Jadi SD, SMP, SMA itu diasramakan, dapat komputer, dapat baju, dapat seragam, gitu ya, kasurnya sendiri-sendiri, fasilitasnya juga lengkap. Ini kan menjadi menjadi transformasi tadi ya pendidikan, yang dimana anak-anak kita yang miskin di seluruh Indonesia yang tidak punya akses ke pendidikan, itu betul-betul kita berikan. Itu punya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Oleh karena itu Bapak Presiden paham betul bahwa untuk meningkatkan derajat bangsa ini adalah dengan melalui pendidikan. Dan pendidikan harus berkeadilan, pendidikan harus merata, maka keluarga anak-anak miskin tadi yang katakanlah miskin ekstrim ya disekolahkan agar memang nanti mereka punya kualitas yang baik. Nah, jangan lupa juga Mbak Dewi, keluarganya itu nanti akan direnovasi rumahnya. Lalu juga mereka juga dari keluarga-keluarga yang sekolah itu, yang miskin-miskin ekstrim itu juga diberikan pelatihan-pelatihan wirausaha. Nah, ini menjadi penting sehingga mereka ketika anaknya masuk sekolah rakyat, lalu keluarganya dibina, rumahnya direnovasi, maka ini tidak akan terjadi lagi kemiskinan yang absolut itu. Hilang kemiskinan itu. Makanya Pak Presiden mengatakan tadi gitu ya, bisa miskin 0% dalam waktu dalam waktu ya sesingkat-singkatnya bila perlu begitu. Itu optimis sekali ya. Karena kami yakin ya bahwa tadi kita punya sumber daya yang baik ya. Lalu juga kita punya sumber daya alam juga yang banyak ya, untuk bisa memastikan anak-anak kita bisa sekolah dengan layak dan berkualitas. Baik, tadi saya menyaksikan dan kita mungkin sama-sama menyaksikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memiliki banyak banget prioritas untuk dilakukan di masa penjabatannya, baik itu program makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat, sekolah unggulan gitu, dan itu merupakan gratis juga. Dan ada juga Danantara yang saat ini sudah berkolaborasi dengan BUMN terkait gitu ya Bang ya. Banyak sekali investasi ataupun kenaikan dari signifikan
ekonomi. Dan ada tadi yang saya soroti bahwa Presiden ini akan memperkuat pertahanan di segala bidang, baik itu bidang ekonomi. Seperti apa nantinya, Bang? Ya, bangsa ini kan harus kita akui ya, harus menjalani atau mengalami lompatan-lompatan ke depan. Dan transformasi ini harus bergerak di semua bidang, Pak. Tadi ada bidang kesehatan, cek kesehatan gratis, ada bidang ekonomi, ada koperasi desa dan kelurahan, ada bidang pendidikan, ada sekolah rakyat, ya termasuk juga ada sekolah Garuda. Nah, oleh karena itu kami meyakini ya tadi kalau Pak Presiden menginginkan tadi ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk bangsa ini, maka semua bidang itu harus diperbaiki termasuk dalam konteks pertahanan itu. Jadi kami yakin kalau semua kita perbaiki, kita sisir masalah-masalahnya apa ya, kita berikan solusi, kita perbaiki bersama, maka ya hal yang tidak mungkin bahwa kita akan mengalami lompatan-lompatan perbaikan bagi bangsa ini. Dan kami yakin ya dengan struktur APBN yang katakanlah ya akan dibahas nanti ini oleh Bapak Presiden, kita akan mampu tadi ya kita mengalami perbaikan-perbaikan di segala bidang. Jadi ekonomi kita juga insya Allah akan tumbuh ya dengan kuat, dengan sehat di tengah perang global. Di tengah ya defisit anggaran luar negeri ya, katakanlah negara-negara lain itu udah kolab ya, kita masih optimis dalam konteks pertumbuhan 5,12% itu. Artinya kami yang percaya telah dinyatakan BPS ya, kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden sudah on the track dan itu kita akan jalani bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Maka Mbak Dewi, kami minta dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk tadi ya bersama-sama kita membangun bangsa. Nah gitu Pak, jika tadi di tayangan cuplikan dari capaian Presiden Prabowo Subianto itu sudah dirasakan banyak sekali masyarakat atas manfaat yang mereka terima. Dan namun seperti apa sih Pak, berapa banyak anggota ini yang mengaku bangga dengan capaian kinerja pemerintah yang kurang mungkin dari 300 hari ini, dan sudah seberapa efektif dari program ini yang sudah berjalan di tengah masyarakat? Ya kalau kita lihat penerima manfaat ya, MBG Bapak Presiden sudah mengatakan 20 juta ya kan, itu luar biasa. Artinya ini angka yang fantastis ya. Yang dulu sebenarnya targetnya dari BGN itu di Desember 2025 itu 15 juta. Pak Presiden sudah mengatakan melebihi target 20 juta. Artinya ke depan 2026 itu terus sampai katakanlah 4 tahun ke depan, bahwa ini akan terus bertambah dan ini juga akan membuat anak-anak kita tadi sehat dan berkualitas. Lalu kalau kita lihat cek kesehatan gratis itu sudah 18 juta ya. Ini luar biasa juga. Ini bahwa ini juga program yang penerima manfaatnya terbesar di bidang kesehatan. Jadi MBG juga terbesar, nanti akan menyasar 82,9 juta anak-anak kita termasuk ibu hamil dan menyusui ya. Di saat yang sama kita tadi bahwa terus mengalami transformasi perbaikan sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden tadi untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, termasuk ingin menumbuhkan ekonomi ya secara signifikan ke depan, itu insya Allah bisa terjadi, Mbak Dewi. Kami tetap optimis Mbak Dewi, kami yakin di bawah Bapak Presiden kepemimpinan beliau ya bahwa kita akan mengalami perbaikan-perbaikan dalam konteks bernegara, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Benar sekali. Kalau kita melihat bahwa nanti akan disampaikan pidato terkait RAPBN 2026, dan apakah ada resiko ataupun apakah ada hambatan selama ini dalam masa penjabatan Presiden Prabowo Subianto terkait untuk 5 prioritas yang saat ini sedang digenjot untuk digenjatkan untuk dapat dirasakan oleh masyarakat lebih tepatnya Pak. Ada hambatan nggak sih untuk hal itu Kang Ujang? Kami kemarin rapat ya, kantor kami, kantor komunikasi kepresidenan dengan Kementerian Keuangan bersama pemimpin redaksi itu. Nah, ini biasanya rapat tahunan menjelang pidato Presiden tanggal 15 gitu. Nah, Ibu Menteri menjelaskan ya dengan detail gitu bahwa cukup optimis dalam konteks anggaran 2026 bahwa APBN kita cukup optimis untuk menopang semua program-program prioritas Bapak Presiden. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah galau ya, semuanya akan dilakukan dengan perbaikan-perbaikan dan termasuk tadi memastikan bahwa struktur APBN kita sehat dan di saat yang sama juga program-program Bapak Presiden itu bisa dieksekusi dengan baik. Jadi insya Allah karena ini menjadi amanah ya dari janji kampanye, amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
amanah undang-undang, ya kita lakukan tadi apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden akan kita eksekusi 2026, bahkan ya 2027, 2028, 2029 begitu. Kita berharap bahwa ini tidak hanya putus di sini, tapi rantai ini terus berlanjut dengan pemerintahan selanjutnya lebih tepatnya ya Pak ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kita menyaksikan sama-sama, apakah selain dari kendala yang mungkin akan ikut dari kolaborasi, kita melihat secara optimis memang, tapi apakah ada secara pesimis yang mungkin akan anggaran yang akan nanti kita hadapi ke depan terkait defisit yang targetnya cukup lumayan fantastis dari 5,2 ya seperti itu. Ya kalau kita baca ya dari struktur APBN kita yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden, kami tetap bahwa memang ada tantangan-tantangan ya. Tantangan ya tadi rejim global, perang gitu ya, tantangan-tantangan perang tarif gitu ya, itu juga menjadi tantangan bagi kita semua. Tetapi hari ini kita melihat bahwa dengan ekonomi sudah tumbuh 5,12%, itu menjadi langkah awal yang baik ya untuk memastikan bahwa struktur APBN kita 2026 itu betul-betul sehat dan betul-betul tadi bisa menopang apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden. Kami yakin Mbak Dewi ya, karena apa? Karena tadi lapangan kerja sudah terbuka ya, 1,2 juta gitu kan. Terkait juga MBG dan juga SPPG yang saat ini mungkin akan ditambah gitu ya. Ya, lalu juga jangan lupa juga koperasi desa dan kelurahan itu juga akan terus berjalan, bergerak, dan itu akan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi di pedesaan begitu. Saya bahkan beberapa kali mengunjungi ya Kopdes, mengunjungi MBG, itu alhamdulillah luar biasa. Tentu ya ada dinamikanya, ada kritikannya ya kita harus terima. Ada kekurangannya ya kita juga harus perbaiki. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang menjadi program prioritas Presiden yang sudah dieksekusi di lapangan itu ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana misalkan MBG, CKG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, termasuk koperasi desa dan kelurahan, itu tadi menjadi penopang ekonomi dan di saat yang sama juga ingin mengangkat derajat ya dari anak-anak bangsa kita begitu. Baik Kang Ujang, kita beralih sedikit untuk persiapan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-80 dan kita menyaksikan akan sebentar lagi kita saksikan ini bagaimana sih dari Kantor Komunikasi Kepresiden sendiri untuk bentuk persiapan dan juga menyatukan pesan program yang nantinya akan berjalan di hari Minggu. Ya, pertama kami mengucapkan Dirgahayu ya Republik Indonesia ke-80, usia yang tentu unik ya, usia yang patut kita syukuri. Nah, apa yang kita lakukan ya tentu mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal yang baik. Dalam konteks koordinasi komunikasi ya kami tentu pesannya adalah bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan bangsa ya. Hari ini kita menyaksikan di hari ini juga Pak SBY hadir gitu ya. Lalu Pak Jokowi juga hadir, gitu. Itu kan mencerminkan bahwa ada kedekatan, kekompakan, ada nilai persatuan gitu persatuan. Jadi kita ingin bangsa ini jangan dipecah belah, jangan mau kita hadirkan ke depan persatuan dan kesatuan bangsa, kegotong royongan. Oleh karena itu masyarakat Indonesia ya harus menikmati kemerdekaan ini gitu. Nah, Pak Presiden menginginkan juga kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Maka muncul misalkan program 3 juta rumah juga. Ya itu juga kan bagaimana memastikan masyarakat Indonesia punya rumah yang layak. Ya sekolahnya dibangun ya, ada beasiswanya juga, bahkan rumah sakit juga dibangun. Akan anak-anak ya, kedokteran juga akan dibeasiswakan, tadi makannya juga diberikan. Wah ini paket komplit Mbak Dewi. Jadi Pak Presiden ini punya paket komplit ya untuk bisa katakanlah membangun Indonesia ya sampai 2045 insya Allah, mudah-mudahan. Mohon doa restunya Mbak Dewi. Kita sama-sama berdoa untuk menyongsong di hari kemerdekaan itu lebih tepatnya ya Kang Ujang. Dan kita juga akan nanti menantikan bagaimana nanti pidato dari Presiden Prabowo Subianto untuk RAPBN 2026 nota keuangan. Dan Bang, untuk harapannya kepada masyarakat dalam perayaan hari ulang tahunnya nanti, bagaimana kita harus menikmati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari kantor kepresidenan, karena ada 16.000 yang akan diundang ke kantor kepresidenan dan itu akan diadakan 2 sesi. Tamu undangan bukan main-main, 8.000 dalam satu sesi. Itu seperti apa bentuk persiapannya nanti, Bang? Ya, ini saatnya rakyat bersyukur ya. Saatnya rakyat menikmati perjuangan pendahulu-pendahulu kita semua
saatnya rakyat tadi menikmati kue pembangunan, maka Pak Presiden atau kami dari Istana mengundang rakyat Indonesia untuk bisa menikmati kemerdekaan itu dengan ikut upacara bendera bersama. Sama-sama kita nikmati untuk 17 Agustus nanti di hari Minggu ya Bang ya. Terima kasih Kang Ujang atas waktu dan juga informasi yang begitu luar biasa terkait dari kantor kepresidenan dan tenaga ahli kantor kepresidenan. Kang, kita akan menyaksikan sama-sama nantinya untuk sidang lanjutan dari tahunan MPR, DPR, DPD yang nanti akan dilanjutkan oleh pidato Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2026 ya Bang ya. Dan pemirsa, demikian informasi terkait dengan kantor kepala kepresidenan, bagaimana tadinya capaian-capaian dari program prioritas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang sangat luar biasa. Kita nantikan bagaimana nanti untuk RAPBN 2026 dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, usai jeda akan ada kembali mini studio Sinpo TV bersama dengan Bahar Buasan yang membahas terkait perkuat ketahanan pangan di Bangka Belitung. Informasinya selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasinya di mana rekan kami Priska Priscilla berbincang langsung dengan Bahar Buasan, anggota DPD RI di mini studio Sinpo TV pada sidang tahunan MPR RI bersama DPR DPD RI. Bahar Buasan, anggota DPD RI membahas pembangunan desa dan juga energi terbarukan dalam rangka ketahanan nasional. Kali ini saya duduk di komite 1. Saya pimpinan komite 1 yang membidangi dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Yang kedua adalah tema ulang tahun ke-80 Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tentu harapan kita dengan usia kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun. Padahal di dalam Pancasila ada sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Tapi seringkali kita menemukan, seringkali kita masih ada bentrok, masih ada kesalahpahaman. Di 80 tahun ini dengan tema kita bersatu, kita berdaulat, rakyatnya menjadi sejahtera, terus Indonesia maju. Ini adalah sebuah, bukan hanya slogan, sebuah harapan kita yang harus kita perjuangkan. Ketika pahlawan-pahlawan kita berjuang memerdekakan Indonesia pada tahun 1945, mereka berjuang untuk Indonesia merdeka. Tidak sanggupkah kita untuk mengisi pembangunan itu? Tugas kita saat ini adalah mengisi pembangunan itu. Untuk mengisi pembangunan itu tentu kita perlu bersatu, kita perlu berdaulat. Tentu supaya rakyatnya sejahtera. Setelah sejahtera kita harapkan Indonesia emas tahun 2025, Indonesia maju. Luar biasa ya pasti ini pemirsa. Kita sudah simak bersama sedikit penjelasan dan juga pengenalan. Tadi Pak Bahar sempat menyampaikan mengenai yang sudah hal-hal masa lampau yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mungkin bisa dikorelasikan juga dengan masa lalu ataupun masa lampau dari Pak Bahar itu sendiri. Dimana tentunya Pak Bahar mulai dari kenek, berjualan batu, sambil bersekolah dan lain sebagainya. Maka tentunya ini sangat terasa nyata dan terasa dekat begitu dengan Pak Bahar, betul ya Pak ya. Nah, kalau dengan posisi Bapak saat ini yang kembali 3 periode menempati kursi di DPD ini, bagaimana ataupun apa pionir ataupun gebrakan baru sih yang akan Bapak buat di tahun-tahun mendatang? Ya, tentu perjalanan hidup saya
Saya mulai dari kenek tukang batu, saya berjualan sayur, saya jualan kue, saya meniti karir di beberapa perusahaan multinasional, terus saya masuk di DPD, 3 periode, saya pernah dikirim di FBI di Amerika, pada saat saya mengikuti Lemanas, studi strategis luar negerinya, saya dapat di FBI di Amerika. Tentu adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tidak artinya dapat begitu saja, harus kita perjuangkan. Saya ingat filosofi sang nenek saya yang lahir tahun 1900 dan meninggal tahun 2000, dia bilang, kita boleh miskin sekarang, tapi harus sekolah. Jadi sekolah itu sangat penting. Kedua, jangan takut pada orang yang tidak bisa. Takutlah pada orang yang tidak mau. Yang ketiga, dia bilang, jangan takut beli barang mahal. Orang beli banyak, kita beli sedikit. Selera tetap sama. Untuk kita menjadi maju, itu perlu sebuah selera. Ya, supaya negara Indonesia ini bisa maju, tentu rakyatnya itu harus bersatu. Harus berdaulat. Rakyatnya harus sejahtera, baru bangsa Indonesia maju. Untuk dia menjadi sejahtera, ini kan kita perlu perjuangan. Tidak begitu saja kita bisa menjadi sejahtera. Kita tentu melalui sebuah proses, kita juga harus bersatu. Mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada ketidakcocokan, tetapi kita tahu NKRI harga mati. Kita harus mempunyai sebuah persepsi, mempunyai alur pikir dan pola pikir, sehingga kita bisa memaklumi apa proses yang terjadi ini. Semua proses itu suka duka itu semata-mata untuk memperjuangkan. Melihat juga dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga berfokus pada wilayah 3T. Ya. Maka bagaimana kesinambungan kinerja antara DPD dengan DPD terkait mengolah teman-teman yang wilayah 3T ini, teman-teman yang wilayah 3T ini, hal apa? Ya, kalau DPR kan ada 3 tugas. DPD saya di pengawasan kita juga melakukan sebuah mengajak sebuah kebersamaan supaya kita ini aman, supaya kita ini lebih sejahtera. Dan ini perlu sebuah proses. Ini selain kami melakukan pengawasan, tentu kami juga melakukan sebuah pendekatan supaya ada sebuah kebersamaan untuk melakukan pengawasan ini, melakukan keamanan kita ini lebih baik. Oke, Pak, kan Bapak dulunya mewakili dari Provinsi Bangka Belitung. Kira-kira hal-hal apa saja atau sektor apa saja sih yang menjadi daya tarik utama dari Provinsi Bangka Belitung? Bangka Belitung ini kan sebuah provinsi yang tidak begitu besar, tetapi dari dulu penghasilan kita dari tambang. Kita juga selain dari tambang, kita juga hasil bumi seperti lada. Dengan kondisi tambang pada saat ini, dengan kondisi lada yang saat ini, tentu adalah ekonomi di Bangka Belitung pada saat ini lagi kurang baik lah. Tetapi apakah kita harus berpasrah? Tapi kita harus berjuang, karena dulu kita susah juga bisa duduk di MPR ini kan butuh sebuah proses. Kalau sekarang hidup ini kadang-kadang lagi kurang baik, ya kita harus diperjuangkan menjadi baik. Tentu adalah ekonomi berbasis tambang, kita juga harus berpikirkan menjadi ekonomi alternatif Bangka Belitung yang saya beri nama 3+2. 3 itu adalah pertanian perkebunan, kedua perikanan kelautan, ketiga adalah pariwisata. Dengan 3 hal ini berjalan, harus diikuti 2 selanjutnya, 4 perdagangan. Kalau sekarang hidup ini kadang-kadang lagi kurang baik, ya kita harus diperjuangkan menjadi baik. Tentu adalah ekonomi berbasis tambang, kita juga harus berpikirkan menjadi ekonomi alternatif Bangka Belitung yang saya beri nama 3+2.
Tiga itu adalah pertanian perkebunan, kedua perikanan kelautan, ketiga adalah pariwisata. Dengan tiga hal ini berjalan, harus diikuti dua selanjutnya, 4 perdagangan jasa, 5 adalah industri. Kalau kita memaksimalkan sumber daya alam yang ada ini, baik apakah pertambangan, apakah kita pertanian perkebunan, perikanan kelautan, pariwisata, terus kita jadikan perdagangan jasa, terus kita jadikan industri, ini kalau kita sinkronisasi, kita optimalisasi, saya kira yang itu yang namanya provinsi akan berdaulat, rakyat akan sejahtera, daerah kuat, Indonesia maju. Ini sangat penting. Saya sendiri melakukan, saya bikin pertanian, bikin di kebun. Saya beri tema adalah edukasi dan motivasi membangun desa dalam rangka ketahanan pangan nasional. Ini harapan saya, lahan ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ini kita harus maksimalkan agar kita boleh berdaya untuk membangun Indonesia maju. Nah, berbicara mengenai ketahanan pangan, itu merupakan salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, Pak. Nah, mungkin saya ingin mengkorelasikannya juga dengan energi terbarukan, karena tadi Bapak juga sempat membahas mengenai tambang. Apakah ada kemungkinan besar di Provinsi Bangka Belitung sendiri untuk mengolah ataupun memberikan support mengenai energi terbarukan ini? Ya, tentu yang namanya energi terbarukan ini, kalau kita lihat dari sawit, kita bisa melakukan energi biomasa, listrik bisa melalui biomasa. Terus kita juga melalui minyaknya itu kita bisa menjadikan ekonomi, kita bisa menjadikan listrik tenaga ada biomasa, biogas gitu kan. Kemudian kita juga punya sinar matahari, energi Bangka kan panas gitu. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan tenaga air laut juga. Ini sebenarnya energi terbarukan untuk di Pulau Bangka ini cukup memungkinkan untuk kita kelola. Ada juga mulai orang bahas tentang PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ya kan? Dan semua ini energi terbarukan. Makanya kalau kita bicara ketahanan pangan, sebenarnya cukup menarik di Bangka Belitung menurut saya. Selain kita punya lahan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar bisa mengelola lahannya itu bisa menjadi pangan untuk pangan kita. Selain lahannya untuk pertanian jadikan pangan, begitu juga kita tentang kelautan. Oh, kita laut, kita nggak pernah kasih ikan makan, kita nangkap ikannya doang kok. Kok kita nggak bisa sejahtera? Ada apa? What for? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Walaupun kita provinsi yang tidak terlalu besar, tetapi ada pertaniannya, perkebunan, ada perikanan, kelautannya. Laut kita cuma nangkap ikan kok, nggak pernah ngasih ikan makan, tapi bisa makan ikan gitu kan. Ini kan sebuah potensi sumber daya yang sangat besar. Terus pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata. Oh, pantai-pantainya indah. Ini kan bisa dikelola. Bagaimana menjadi daya tarik? Jadi ujungnya apa? Alam yang kaya raya tidak cukup untuk membangun Indonesia tanpa didukung sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal. Itu juga tidak cukup tanpa didukung oleh manajemen yang baik. Sudah sumber daya alam yang luar biasa, SDM yang handal, terus manajemen yang baik. Kalau mau sempurna, didukung oleh masyarakat yang dengan mental yang baik. Terakhir pertanyaan dari saya, saat ini kita sudah berusia 80 tahun. 20 tahun kemudian kita akan berusia 100 tahun. Apakah
mimpi terbesar Bapak untuk membuat Indonesia ini lebih baik lagi? Apa harapannya? Ya, kalau kita melihat adalah slogan Indonesia juga Indonesia Emas tahun 2045. Berarti 20 tahun lagi kita akan menjadi Indonesia Emas gitu. Kita tadi saya sudah sampaikan, untuk mencapai sebuah pembangunan yang maksimal untuk Indonesia, kita diperlukan adalah SDM yang handal. Tapi juga tadi Presiden sudah menyampaikan adalah ada sekolah rakyat, ada peningkatan di kedokteran untuk supaya kita sehat dan segala macam. Kalau SDM-nya udah handal, kitanya udah sehat, semangatnya tinggi, kitanya mau bersatu, saya kira nggak ada alasan 2045 Indonesia tidak maju. Tapi kalau kita evaluasi lagi, bagaimana SDM kita? Ya, bagaimana dengan kesehatan kita? Bagaimana dengan semangat kita? Tadi kalau lihat dari paparan dari Presiden kita, Presiden Prabowo, adalah dia akan memperbaiki pendidikan, akan meningkatkan kesehatan. Tinggal semangat ini dengan Pancasila, kita sila ketiga itulah persatuan Indonesia. Mau nggak kita bersatu? Dalam arti kadang-kadang kita ada yang kurang pas, kurang cocok, ada mungkin kurang itu, tapi bukan kelebihan yang kita kekurangan dan kelebihan ini kita bersatu, kita perkuat, yang lemah kita support, ya yang lebih kita ajak juga bergabung supaya dia menjadi satu, kita menjadi kuat. Indonesia tahun 2045, Indonesia Emas. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Selis Regar pamit undur diri. Dan saya Tiara Dianti, terima kasih dan sampai jumpa.